Halo pemirsa, selamat datang dalam Corporate Insight di mana kita akan membedah strategi, kinerja, dan sepak terjang korporasi dalam navigasi tantangan usaha. Bersama saya Iqbal Swita Miharja, inilah Corporate Insight selengkapnya. Potensi industri Testing, Inspection, and Certification atau TIC baik di Indonesia dan global sangat besar. Diperkirakan nilai pasar TIC global pada tahun 2027 mencapai 270 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 4.000 triliun rupiah. Prospek industri ini masih sangat menjanjikan karena nilai pasar Indonesia saat ini baru mencapai 20 triliun rupiah. Oleh karena itu industri TIC masih akan terus tumbuh secara eksposional di masa mendatang seiring adanya kebijakan hilirisasi industri. Pembangunan ekonomi hijau, digitalisasi, pengembangan ekonomi syariah, peningkatan volume perdagangan, dan juga peningkatan kesadaran konsumen akan pentingnya sertifikasi. Dan mengawali Corporate Insight hari ini kita akan lihat terlebih dahulu sekilas profil dari emiten yang akan menjadi tamu kita pada hari ini. Kita akan langsung bergabung dengan Agung Hadriansa yang akan menyampaikan sejumlah data. Halo Agung, silakan data-data apa saja yang akan disampaikan soal emiten yang akan kita bedah hari ini, silakan. Ya, Iqbal dan pemirsa, kita akan awali dulu paparan data hari ini dengan melihat profil dari emiten yang akan kita bedah hari ini. Kita langsung saja lihat di layar, ini dia. Kita lihat profil perusahaan terdaftar. Kita lihat bersama-sama pemirsa nama dari profil yang akan kita kupas. Begitu pada hari ini adalah PT Mutu Agung Lestari Tbk, di mana kode sahamnya kita tahu Mutu ya. Tanggal pencatatan sudah di listing per 9 Agustus 2023, di mana bidang usaha utama jasa pengujiannya ialah juga inspeksi dan juga sertifikasi. Sektornya masuk dalam sektor perindustrian, subsektor jasa perindustrian dan industri jasa profesional. Kemudian subindustri jasa peneliti dan konsultasi. Kalau kita bicara pendapatan dari Mutu ini pemirsa di 2022 ini mencapai 281,8 miliar rupiah. Kita geser ke pendapatan. Nah, di tahun 2022 sudah ada pendapatannya sebesar 281,8 miliar rupiah ya. Kemudian di tahun 2023 kita lihat ini mencapai 286,7 miliar rupiah, meningkat lagi secara signifikan bahkan di kuartal 1 tahun 2024 mencapai 2024 mencapai 4,39 miliar. Sertifikasi pendapatan ini berasal dari beberapa core business Mutu ya, mulai dari sertifikasi produk, kemudian juga pendapatan di mana ini pendapatannya dari sertifikasi produk mencapai 99,3 miliar, kemudian juga di tahun 2023 mencapai 103,2 miliar, kemudian di kuartal 1 2024 ini 12,9 miliar. Kemudian pendapatan dari pengujian laboratorium ini di tahun 2022 mencapai 100,5 miliar rupiah, kemudian di tahun 2023 103,2 miliar rupiah, dan di tahun 2024 khususnya kuartal 1 ini baru mencapai 2,68 miliar. Dari pendapatan dari survei dan inspeksi teknis 2022 mencapai 61,2 miliar rupiah, kemudian di tahun 2023 mencapai 71,2 miliar rupiah, sementara di kuartal 1 2024 ini mencapai 9,97 miliar. Kalau kita lihat dari data ini pendapatan terbesarnya juga beragam begitu ya secara sektornya. Kita geser lagi ke grafis berikutnya pemirsa. Kita lihat jumlah aset dari Mutu begitu dalam miliar ya, ini lihat di 2022 ada 153,4
miliar, kemudian di 2023 meningkat cukup signifikan mencapai 275,44 miliar rupiah. Kemudian di kuartal 1 2024 ini mencapai 282,09 dan akan berpotensi terus meningkat begitu hingga kuartal berikutnya begitu. Seiring dengan pendapatan tadi yang meningkat ya pemirsa, jumlah aset dari Mutu juga ini terus mengalami peningkatan. Kita lihat lagi berikutnya pemirsa, Mutu Internasional memiliki 3 jenis layanan. Tadi sempat kita mention sedikit begitu ya. Mulai dari pengujian, ini terdiri dari laboratorium dan uji laboratorium begitu dan laboratorium kalibrasi, kemudian ada inspeksi. Ini melayani survei dan juga inspeksi teknis. Kemudian terakhir sertifikasi merupakan produk Mutu Internasional yang pelayanannya mencakup kegiatan sertifikasi produk hingga manajemen mutu. Demikian ulasan kita pada pagi hari ini. Iqbal, sekilas info mengenai emiten yang akan kita bahas pada hari ini. Kita kembali ke Iqbal. Terima kasih Agung atas data-data dan informasi, dan pemirsa jangan kemana-mana. Usai jeda kita akan ulas kinerja dan strategi emiten kita hari ini. Tetaplah bersama Corporate Insight. Pemirsa, kembali lagi dalam Corporate Insight bersama saya Iqbal Switami Harja, dan hari ini telah bergabung bersama kita Presiden Direktur Mutu Internasional Bapak Arifin Lambaga. Halo, selamat datang Pak. Terima kasih sudah hadir di studio IDTV. Terima kasih. Kita berbicara tentang Mutu Internasional atau nama resminya PT Mutu Agung Lestari Tbk. Pak, pada tahun 2024 Mutu mencatatkan laba bersih senilai 4,39 miliar rupiah atau meningkat sebesar 34,66% ya Pak, year on year dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Faktor apa Pak, boleh diceritakan dong Pak terkait laba ini? Terima kasih Mas Iqbal. Kami terima kasih bisa hadir di sini dan alhamdulillah kita Mutu Internasional itu kan bergerak bidang TIC, Testing Inspection Certification. Itu suatu usaha yang menghubungkan semua pelaku-pelaku ekonomi, baik dia pembeli, penjual, dan juga para produsen dan konsumen. Jadi saya kira role daripada TIC ini sangat besar dan saya kira ini perlu kita dorong terus karena bagaimanapun juga sektor ini memberikan peluang dan akses yang luas bagi masyarakat di dalam memenuhi harapan daripada semua pihak. Dan kita berada di situ sejak tahun 1990. Ya. Ya. Jadi alhamdulillah untuk tahun ini kita tumbuh sangat bagus ya. Tadi sudah disampaikan Mas Iqbal. Beberapa yang mendorong kami tumbuh, pertama dari sisi pertambangan. Ya, nikel terutama. Jadi nikel dan batu bara ini menjadi dominan untuk mendorong pertumbuhan kita. Selain sektor-sektor yang lain, terutama di sektor perdagangan karbon. Jadi saya kira dengan tumbuhnya pasar-pasar dan harapan dari masyarakat, terutama pelaku usaha di sektor-sektor itu, menambah kita untuk tumbuh lebih luas lagi. Lebih luas lagi, tapi memang yang paling utama adalah pertambangan, terutama nikel dan batu bara. Sebetulnya dari segi sektor pertambangan ini bagaimana Pak, sumbangsihnya berapa persenkah dibandingkan perdagangan karbon dan lain sebagainya? Ya kan dari sekitar 36% itu mungkin sekitar 20% ya. Oke. Persen itu dari sisi pertambangan khususnya di nikel dan batu bara. Nikel dan batu bara itu sendiri. Pak, Mutu menjadi lembaga sertifikasi pertama di Indonesia yang mendapatkan akreditasi sebagai lembaga validasi atau sertifikasi gas rumah kaca dari Komite Akreditasi Nasional. Bagaimana sumbangsih raihan ini terhadap kinerja perusahaan? Ya, jadi saya kira memang pertama sektor karbon ini juga sangat besar ya. Jadi kalau kita hitung-hitung nilai daripada sektor karbon itu bisa mencapai 8.000 triliun. Luar biasa. Jadi kalau Indonesia itu bisa mengembangkan sektor itu luar biasa itu. Nggak usah melakukan yang lain-lain ekstraktif, tapi juga bisa yang sifatnya sustainability-nya ada. Jadi kalau cuman memang ini baru awal. Karena kita tahu bahwa perdagangan karbon baru saja dimulai beberapa bulan yang lalu ya. Betul. Jadi saya kira ini butuh waktu untuk bisa meningkatkan peran daripada pelaku-pelaku ekonomi, pelaku-pelaku industri yang concern dengan sustainability itu.
Pak, ketika menjadi lembaga pertama begitu, sebetulnya awalnya apa sih yang menjadi ini nih, this is the right business to do karena memang potensinya tadi disebut 8.000 triliun begitu Iya, Pak. iya. Atau melihat potensi yang besarkah di market begitu? Iya, pertama kita melihat concern dari masyarakat internasional terhadap perubahan iklim. Baik. Ya, jadi saya kira ini tidak hanya Indonesia, tapi masyarakat internasional yang concern dengan masalah perubahan iklim. Kita tahu peningkatan suhu bumi itu di atas 1,5 derajat per tahun. Per tahun. Dan ini luar biasa ya. Itu saya kira kalau kita tidak antisipasi, kita akan menjadi sulit untuk hidup di bumi ini. Nah, oleh karena itu masyarakat internasional sudah berkomitmen untuk bagaimana caranya agar tidak ada lagi pertumbuhan karbon, jadi disebut dengan net zero emission. Net zero emission. Nah, Indonesia itu diwajibkan untuk ikut karena artinya sudah sepakat untuk ikut terlibat di dalam program itu. Di mana ini baru mulai Mutu sudah mulai dari tahun 90-an dan saat itu mungkin pasti tantangannya luar biasa. Tapi nanti kita berbicara tentang tantangan itu di segmen berikutnya. Pak, mesti sudah 3 dekade malang melintang di bisnis TIC ini. Testing, inspection, dan certification begitu atau dalam bahasanya pengujian, inspeksi, dan sertifikasi sejak tahun 90-an. Namun Mutu baru melantai pada tahun 2023 lalu. Iya. Bagaimana Pak hal ini turut meningkatkan kinerja Mutu? Iya, jadi pertama dengan melantai kita di bursa itu otomatis kita harus lebih profesional. Oke. Dan harus lebih efisien menggunakan sumber daya yang ada. Jadi ini menjadi hal pokok yang kita lakukan agar perusahaan itu value-nya tumbuh. Jadi kita harus betul-betul mencari peluang-peluang yang ada agar apa yang menjadi komitmen kita kepada masyarakat itu bisa kita penuhi. Oke. Tuh ya. Jadi itu pertama kita harus meningkatkan pasar, pertumbuhan perusahaan, value daripada perusahaan juga itu harus kita lakukan secara terus-menerus. Dan komitmen terhadap masyarakat dan juga tentu para investor karena memang ini Iya. sudah go public. Nah, Iya. terkait lebih efisien menggunakan sumber daya yang ada seperti apa sebetulnya Pak? Iya, jadi kita misalnya sumber daya manusia misalnya, Oke. karena perusahaan ini bertumpu kepada sumber daya manusianya, orangnya. Bagaimana kita meningkatkan aktivitas itu tanpa menambah resource yang ada. Jadi resource-nya kita tingkatkan kompetensinya, kemampuannya, sehingga satu orang bisa misalnya hari ini menangani 2-3 aktivitas, bisa meningkat menjadi 5-6 aktivitas gitu. Itu yang kita tingkatkan. Jadi kita efisien kan penggunaan sumber daya khususnya manusia. Khususnya manusia. Nah, Iya. terkait value yang tumbuh sebetulnya yang ditargetkan seperti apa Pak value? Ya, kita sebetulnya target kita di dalam 3 tahun yang akan datang, kita pendapatan kita itu kita targetkan menjadi sekitar 1 triliun rupiah ya, 1 triliun rupiah. Jadi ini suatu objektif yang juga saya kira rasional ya. Baik. Tapi memang perlu tantangan ya kan, nggak gampang juga meningkatkan pertumbuhan 20-30% setiap tahun itu ya. Tapi kita butuh effort, butuh kerjasama, butuh strategi yang bagus untuk meningkatkan nilai daripada pendapatan perusahaan itu. Nah, terkait kinerja sendiri setelah melantai dibandingkan dengan sebelum 2023 seperti apa Pak? Karena memang sudah mulai disorot begitu ya dengan para investor, para pelaku pasar. Kinerja sebelum dan sesudah melantai di bursa bagaimana Pak perbandingannya? Mungkin sedikit dari pola kerjanya ataukah sistemnya apa yang berbeda? Iya, pertama karena kita sudah menggaungkan Go Digital itu sejak sebelum COVID. Oke. Jadi pertama yang kita lakukan adalah efisiensi waktu, kemudian efisiensi kerja melalui penerapan digitalisasi sistem. Jadi kita sekarang ini kalau misalnya melakukan laporan itu langsung dengan sistem, langsung dari tempat dibuat laporan sehingga dia tidak ada lagi delay time untuk diterima laporan itu sehingga bisa sampai kepada pada penggunanya itu dalam waktu yang lebih singkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Itu kemudian kedua memang kita tadi seperti yang saya sampaikan tadi kita meningkatkan kemampuan kompetensi daripada orang ya kemudian profesionalisme daripada orang itu terus kita tingkatkan sehingga kemampuan mereka tuh selalu meningkat gitu, dibandingkan tahun-tahun sebelum. Jadi saya kira dibandingkan dengan sebelum kita kan sudah dapat pendanaan ya. Jadi itu orang, kemudian kedua kita meningkatkan jaringan pasar. Jaringan pasar. Pasar dengan pertama kita membangun lab-lab baru
yang sekarang ini sudah tersebar di beberapa, mungkin lebih daripada 10 lab yang kita bangun. Oke. Dan Tersebar di kota-kota di iya, Indonesia, Pak? ada mulai dari Aceh, yang Oke. Medan sudah ada, kemudian Pekanbaru, Batam, Palembang, Pangkalan Bun, di Banjarbaru, Banjarmasin, kemudian Pontianak, ya di Manado, kemudian di Sidoarjo, Samarinda, Wow. iya, kemudian Palu, Luwuk, ya, Makassar. Makassar. Iya. Biasa. Jadi memang saya boleh rekap sedikit ya Pak, bahwa memang perbedaannya adalah efisiensi waktu dan kinerja melalui digitalisasi sistem itu Iya, tadi. Jadi tidak ada delay, langsung real time, meningkatkan juga kompetensi SDM dan jaringan pasar yang luas karena memang labnya juga Tersebar, terus ya. tersebar di Iya, seluruh iya. Indonesia dari mulai Aceh sampai Palu begitu ya Pak. Iya. Eh, kompetensi SDM itu sendiri lebih ke bagaimana? Karena ini juga lembaga sertifikasi, di internalnya juga mungkin banyak sekali sertifikasi yang harus dilakukan Oh iya, terkait hal ini ya Pak. kita ada 84 skema sertifikasi dan inspeksi. Jadi saya kira di Indonesia itu mungkin selain yang besar-besar itu kami mungkin juga termasuk yang besar itu. Oke. Skemanya ya. Mungkin dari Komite Akreditasi Nasional, kemudian beberapa akreditasi dari lembaga asing, itu juga kita sudah memperolehnya, dan beberapa yang spesifik, misalnya dari pemerintah Jepang, itu di Indonesia cuma kami. Oke. Dari pemerintah Amerika juga cuma kami. Jadi beberapa produk-produk dan pasar yang mempersyaratkan itu nggak ada tempat lain selain ke mutu internasional. Ya, misalnya untuk produk berbasis kayu, itu ke Amerika dan ke Jepang itu nggak ada tempat lain. Baik. Pak, tadi juga Bapak menyinggung bahwa sertifikasi ya satu-satunya yang dimiliki dari Jepang dan USA hanya di Mutu. Iya, Dan iya. Mutu juga secara ekspansi sudah ada di beberapa negara seperti Vietnam Iya, dan lain sebagainya. Sebetulnya sumbangsi dari di luar Indonesia terhadap kinerja seperti apa, Pak? Ya, kita tahun-tahun sebelumnya itu membukukan kira-kira antara 20 sampai 28% Oke. pendapatan dari luar Indonesia. Dari layanan-layanan kami yang ada di luar, itu kami memperoleh pendapatan sekitar 25 sampai 28%. Dan ini terus kita tingkatkan. Jadi dengan adanya pendapatan dari luar itu kita bisa bisa meningkatkan nilai pendapatan daripada perusahaan. Sesuai yang Bapak tadi sebutkan bahwa value juga harus bertumbuh dan termasuk dari berbagai kita bisa dikatakan cabangnya begitu ya di luar sana. Awalnya sebetulnya di negara mana Pak waktu itu? Ya, pertama yang kita bangun adalah dulu kan persyaratan kita untuk dapat dari Jepang itu di Jepang. Oke. Jadi kami pertama yang kami buka itu adalah perwakilan di Jepang. Tapi di sana hanya pemasaran dan government relation ya dengan pemerintah Jepang. Kemudian kita bangun yang kemudian kedua itu di Malaysia. Nah, di Malaysia, kemudian ketiga di Cina. Jadi kita punya perusahaan di Cina yang sekarang melayani mungkin sekitar 100 perusahaan di Cina. Wow. Ya. Oke. Dan itu terus bertumbuh pastinya Pak ya Pak? Keempat kita bangun juga di Vietnam. Di Vietnam kita bangun pas COVID, sehingga pas didirikan itu langsung diam ya, nggak bisa gerak-gerak. Tapi sekarang kita mulai aktifkan kembali. Ya. Pak, terkait struktur grup karena memang ini sebuah holding begitu ya Pak, dari anak-anak usaha dan beberapa yang memang kami juga sudah research, sumbangsih dari profit dari anak-anak usaha ini merata atau bagaimana skemanya Pak? Yang IPO itu hanya dua, Pak. Oke. Mutu dan PT Jasa Mutu Mineral. Oke. Jadi Mutu International itu Testing Inspection Certification untuk kebanyakan untuk agriculture, kemudian forestry, sektor food. Nah, sekarang untuk Jasa Mutu Mineral itu di pertambangan. Di pertambangan Khusus ya. pertambangan. Iya, pertambangan. Jadi kita menangani kegiatan survei, pengujian, ya, inspeksi di sektor pertambangan, batu bara, nikel, dan bauksit serta silika. Nah, tahun lalu tumbangannya kira-kira sekitar 23 sampai 25%. Oke. Iya. Jadi memang itu sebabnya lab juga tersebarnya di lokasi-lokasi seperti Kalimantan, Sulawesi karena memang dekat dengan pertambangan-pertambangan tersebut. Iya, kami ada jadi misalnya di Pontianak kami ada 2 lab. Oke. Satu labnya di bawah Mutu, satu lab di bawah PT Jasa Mutu Mineral, khusus menangani pertambangan. Oke. Karena spesifik memang disyaratkan. Nah, terkait Jasa Mutu Mineral ini sendiri kan tadi pertambangan karena ada dua kan pertambangan dan perdagangan karbon. Iya. Sedangkan dari perdagangan karbonnya bagaimana Pak?
Kita masih belum begitu banyak anunya ya kontribusi pendapatan tahun 2023 yang lalu. Tapi kita harapkan 2024 ini juga tumbuh mungkin sekitaran 7-10%. Bahkan di dalam mungkin 3 sampai 5 tahun akan datang kita harapkan sekitar 20-30%. Iya. Baik. Pak Arifin, saudara sekali kita akan lanjutkan. Kita di segmen berikutnya akan berbicara mengenai tantangan. Pemirsa, Corporate Insight akan segera kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Pemirsa Corporate Insight kembali lagi bersama saya Iqbal Suitami Harja dan masih bersama Pak Arifin Lambaga, Presiden Direktur Mutu Internasional. Kita lanjutkan tadi saat jeda kita berbicara sedikit tentang kunci utamanya duluan ya Pak. Iya. Selalu menjadi yang pertama. Iya. Seperti memang banyak hal memang yang pertama ini penting. Nah kita berbicara tentang tantangan terlebih dahulu Pak Arifin. Nilai pasar TIC secara global ini mencapai 270 miliar rupiah atau sekitar 4.000 triliun hingga tahun 2027. Namun Pak saat ini kondisi perekonomian global sedang tidak baik-baik saja begitu ya Pak. Banyak sekali apa sebetulnya yang masih menjadi tantangan terbesar dalam bisnis TIC ini khususnya under Mutu Internasional Pak Arifin. Ya, terima kasih. Jadi kembali seperti yang saya sampaikan tadi, kunci keberhasilan dari usaha atau bisnis TIC adalah pertama trust, ya kepercayaan. Trust, oke. Jadi itu yang menjadi kunci. Jadi saya kira trust ini yang terus kita pertahankan, bahkan kita tingkatkan supaya kepercayaan orang menggunakan jasa kita itu betul-betul firm. Oke. Karena kita kan hanya mengeluarkan secari kertas, ya, hanya sertifikat, hanya hasil uji. Menyatakan Iya, hasil menyatakan. uji Nah ini. sekarang kalau orang nggak percaya dengan itu, Oke. habis Pak. Oke. Ya, jadi pertama adalah trust. Oke. Nah sekarang bagaimana kita membangun trust? Bangun trust itu dari people. Oke. Dan bagaimana kita mendrive orang-orang yang bekerja yang menjalankan skema-skema, baik skema inspeksi, sertifikasi, pengujian, agar mereka betul-betul profesional dan betul-betul menjalankan seperti yang dipersyaratkan. Oke. No more, no less. No more, no less. No Dan more, karena no sangat less. ketat sekali tentang Iya, sertifikasi itu. ini. No ya, more, Pak. no less. Oke. Jadi nggak ada toleransi more or less. Oke. Iya. Jadi harus precise. Harus precise. Baik. Selain trust apa Pak? Kemudian kedua, tantangan berikutnya adalah karena memang dengan banyaknya masalah internasional ya, ada perang segala macam, otomatis ada hambatan-hambatan bisnis kan. Perdagangan menjadi berkurang, misalnya kita impor sekarang pupuk, bahan baku pupuk, fosfat misalnya, menjadi turun gitu kan. Impor ya, bahan-bahan misalnya tepung terigu turun juga. Iya kan, otomatis itu kan mengurangi Betul. volume daripada bisnis itu sendiri. Padahal di lain pihak tumbuh juga ini perusahaan-perusahaan sejenis ini. Jadi otomatis kuenya mengecil, yang memperebutkan makin banyak. Nah kita itu disitulah sebenarnya salah tantangan. Baik. Jadi kan ketiga sophisticated daripada usaha ini semakin meningkat. Misalnya pengujian itu sekarang dipersyaratkan misalnya tadinya part per million misalnya untuk satu produk ya, misalnya yang boleh, yang tidak boleh itu sekarang part per triliun. Misalnya jadi nggak boleh misalnya residu antibiotik misalnya. Karena suasana alam itu juga berubah dan pasti. Pertama konsen daripada konsumen itu kan menjadi meningkat kesehatannya ya. Ya otomatis dia memperhatikan pangan atau produk-produk yang betul-betul aman dia pakai, aman dia konsumsi. Otomatis hasil pengujian itu juga harus memenuhi itu. Baik. Nah, butuh investasi besar. Alat-alat lab itu mahal-mahal. Oke. Iya. Jadi investasinya berapa nih Pak kalau boleh di-share nih terkait hal-hal yang Satu alat misalnya kita ambil contoh alat uji misalnya untuk uji deteksi antibiotik. Ya, antibiotik di udang misalnya. Itu satu alat itu bisa 6, 7 sampai 10 miliar rupiah satu alat. Satu alat saja. Dan berapa banyak alat yang diberikan? Waduh. Itu jadi memang investasi dibutuhkan. Nah, ini saya kira memang dengan adanya kami IPO ini banyak membantu kita untuk berinvestasi di dalam pengujian-pengujian yang memiliki
nilai yang lebih. Jadi kita juga sekarang mengincar pengujian-pengujian atau jasa-jasa yang memberikan value yang lebih tinggi. Cuman value yang lebih tinggi namanya high value, high risk juga. High value, Nah, high risk. jadi kita harus betul-betul. Tapi high return juga dong Pak. Nah, high return. Jadi kita harus betul-betul bagaimana manage risk ini supaya high value-nya tetap kita terima. Yang paling saya soroti dari tadi tantangan-tantangan yang Bapak hadapi dan perusahaan begitu terkait bagaimana tuntutan konsumen yang harus begini tentang gaya hidup, kesehatan, lifestyle. Hal ini sangat menarik karena makin ke sini customer N-nya gitu ya Pak sangat memperhatikan itu dan itu terus upgrade terus dong Pak terkait certification-nya. Iya. Prosesnya rumit tidak Pak? Itu prosesnya butuh waktu lama. Pertama misalnya kalau kita pengujian, kita pertama metode uji. Oke. Standarnya ada apa tidak? Kalau nggak ada kita kembangkan standar sendiri. Oke. Kemudian saudara-saudara kita bikin validasi untuk memastikan standar itu diterima. Gitu. Itu prosesnya tuh 6 bulanan sampai 1 tahun. Belum lagi kalau akreditasi ke Komite Akreditasi Nasional itu butuh waktu 1 sampai 2 tahun. Jadi 2 sampai 3 tahun hanya untuk muncul untuk memastikan sertifikasi baru. Iya, untuk akreditasi ya. Akreditasi baru. Kita punya akreditasi baru untuk itu. Baik, wah oke. Nah terkait mutu melayani pengujian sertifikasi dan inspeksi untuk berbagai sektor bisnis. Sektor apa sih Pak yang tantangannya masih tinggi? Tadi kan ada pertambangan, perdagangan karbon dan apa sebetulnya hal tersebut kesulitannya? Saya kira kalau yang sudah ada itu mungkin tidak terlalu banyak berubah ya. Yang kadang-kadang membutuhkan tantangan atau yang kita hadapi tantangan baru adalah permintaan-permintaan yang selalu meningkat. Misalnya sekarang gini, misalnya sekarang ada kebutuhan permintaan misalnya yang untuk health, untuk kesehatan, misalnya untuk supaya anti aging misalnya anti aging supaya kulit glow terus, itu kan butuh produk-produk. Dan sekarang ini kebanyakan permintaannya yang dari herb. Natural herbs. Nah sekarang itu kita meneliti itu. Nah ini perlu kerjasama. Kami sekarang membangun beberapa kerjasama ada dengan Taiwan, dengan Korea. Karena negara-negara tersebut sangat concern terkait hal tersebut. Dan juga dengan Indonesia sendiri. Kita ada mungkin dalam waktu dekat ini kami ada kerjasama juga dengan salah satu institut ternama di Indonesia untuk mengerjakan proyek-proyek seperti itu. Berarti konsumen Indonesia siap-siap untuk menerima produk-produk baru yang nanti sudah tersertifikasi. Itu yang sebetulnya menjadi tantangan kita. Jadi kita harus meningkatkan terus, create, innovate semua hal yang kira-kira dibutuhkan oleh masyarakat, baik sekarang maupun di masa yang akan datang. Di masa yang akan datang, malah mungkin saat mutu awal berdiri belum terpikir untuk masuk ke area situ ya, masih pertambangan, karbon dan lain sebagainya ya Pak ya. Pak dari sisi regulasi, kebijakan, sebetulnya apa sih Pak yang menjadi concern mutu? Mungkin itu dari pemerintah kah atau mungkin dari pemerintah daerah karena mungkin lab-lab juga tersebar. Adakah tantangan-tantangan tersebut Pak? Iya, memang pertama di dalam beberapa aturan itu kan mestinya kita harapkan mendukung pertumbuhan ekonomi ya. Cuman kadang-kadang juga ada hambatan-hambatan di dalam pelaksanaan. Mungkin aturan-aturannya bagus tapi pelaksanaannya masih membutuhkan waktu untuk bisa efektif. Implementasinya begitu yang sulit? Nah, ya, ada yang sulit, ada juga enggak. Beberapa daerah bagus, beberapa daerah juga masih membutuhkan effort. Apa yang dilakukan ketika memang harus butuh effort? Misalnya kita membangun bangunan misalnya, butuhkan kadang-kadang IMB misalnya, itu butuh waktu. Sertifikat layak fungsi misalnya, itu juga butuh waktu dan butuh biaya. Ya, lagi-lagi investasi yang keluar ya Pak. Memang kalau cuman kita online sih oke, tuh online langsung. Tapi begitu kita jalanin itu juga butuh waktu. Oke, butuh waktu. Berapa lama biasanya untuk adjust dari regulasi atau kebijakan baru begitu Pak? Karena memang kan sosialisasi butuh juga dari pemerintah, belum nanti mempelajarinya terlebih dahulu, belum implementasi, pelatihan kembali kepada timnya. Itu memakan waktu 1 tahun 2 tahun kah? Iya, kira-kira lah seperti itu. Oke, timeline benar-benar menjadi concern ya Pak. Makanya kita pun di dalam masuk ke salah satu segmen usaha itu betul-betul harus direncanakan dengan baik. Misalnya contoh kami masuk ke sektor yang lain. Kita misalnya mau menambah KBLI, kalau kami sebagai perusahaan TBK itu kan harus persetujuan ya, RUPS. RUPS itu kan panjang itu prosesnya RUPS. Jadi untuk penambahan KBLI. Jadi kalau kita menambah sektor bisnis itu butuh perencanaan yang bagus. Oke, penambahan KBLI itu sendiri ya Pak. Pak, terkait
bagaimana sebetulnya secara operasional tantangannya seperti apa selain tadi Bapak menyampaikan bahwa Mas Iqbal, alat-alat yang kita harus investasikan itu mahal, harganya juga tidak murah. Kesulitan apa yang ditemui selain itu, Pak, secara operasional? Di beberapa daerah itu kita membutuhkan sumber daya yang siap pakai. Oke, Nah, kadang-kadang sulit itu. oke. Sulit, beberapa daerah sulit, kita datangkan dari rekrut dari sini, training sini, kirim orang. Nah, itu jadi sumber daya manusianya ini. Jadi saya kira Itu sebabnya dari apa? Perguruan tinggi yang belum saya provide kira atau memang minatnya kurang? jadi mestinya kan sekarang kan sudah ada yang namanya program kampus merdeka. Ya. Nah, saya kira ini bagus ini. Oke, Kalau ini dilanjutkan terus dan juga didukung oleh semua industri yang bisa menerima magang daripada mahasiswa atau siswa, itu sangat bagus. Karena mereka ketika mereka masuk ke lapangan kerja, mereka sudah bisa langsung kerja. Oke. Nah, hambatan kita kan di situ nih. Kita butuh waktu untuk men-training mereka sampai siap pakai, sampai bisa menghasilkan. Bayangkan kalau kita hire satu orang dengan gaji misalnya UMR 4,7 misalnya kan. 6 bulan dia belum ngapa-ngapain, 1 tahun juga belum bisa-bisa. Oke. Udah berapa kita kos keluar? Ya, Nah, ini yang menjadi masalah juga kita. Oke, ini juga mungkin menjadi concern yang penting bahwa dari segi perguruan tinggi juga harus memprovide mungkin yang siap karena memang bisnis ini sangat menjanjikan dengan potensi 8.000 triliun tadi ya, Oh Pak. iya, Oke, sangat sangat besar. oke. Kita bandingkan Pak ya, kita bandingkan. Kami kan punya perusahaan di Cina. Oke, Yang punya perusahaan di Cina. Di Cina itu kalau orang bilang di sana biaya upah kerjanya murah, enggak Pak. oke. Lebih mahal. Pasti apa ya? Lebih mahal. ya, Iya, Pak, kami daripada merasakan kita. nih, lebih mahal daripada sini. Oke. Hal itu juga sulit di sana, Pak. Apa bagaimana? Iya, cuman di sana kan teratur. Maksudnya aturan-aturan itu betul-betul dijalankan dengan baik. Oke. Jika memang tantangannya seperti itu di negara tersebut, bisa nggak sih Pak diaplikasikan di sini metode segala macam atau memang Kan pemerintah yang belum ya Pak? Kita kan nggak bisa ya. Oke, oke. Siap. Nah Pak, berbicara mengenai carbon emission, Ya. ini juga hal yang upaya pemerintah terus menekan. Bagaimana pandangan Anda terhadap carbon emission yang sekarang? Karena memang juga di industri-industri lain, bisnis lini lain juga banyak yang mengeluarkan produk-produk yang zero emission dan lain sebagainya. Bagaimana pandangan Anda terhadap keseluruhan? Ya, jadi kan sebetulnya minat orang untuk masuk di sektor nilai ekonomi karbon itu masuk untuk misalnya menghasilkan karbon kemudian masuk ke pasar itu kan cukup banyak. Cuma kan beberapa kendala mungkin masih ada ya. Pertama dari sisi metodologi. Oke. Ya, jadi di SCRN itu kan ada metodologinya. Sistem registrasi nasional ya yang dibawa ke KLHK itu sudah ada metodologi yang dikembangkan dan kalau kita masuk atau perusahaan-perusahaan masuk ke sana dia harus menggunakan metodologi yang ada di situ. Baik. Kadang-kadang mereka belum punya metodologi yang akan masuk ini belum punya di situ. Belum diregistrasi. Diregistrasikan. Nah, jadi ini butuh waktu. Betul. Ya kan? Kemudian kedua, hasil atau harga dibandingkan dengan harga di luar dan di sini itu masih jomplang itu ya. Jomplang. Jomplang. Di luar tuh permintaannya tinggi, harganya juga bagus ya. Nah, tapi kita kan nggak bisa kita jual ke sana. Oke. Karena itu aturan pemerintah Indonesia. Baik. Nggak boleh. Jadi itu kendalanya di situ. Nah, bagaimana strategi untuk menghalau atau memberikan solusi terhadap kendala tersebut setelah yang satu ini, Pak Arifin? Pemirsa, Corporate Insight akan segera kembali mengenai Mutu Internasional. Jangan kemana-mana. Terima kasih masih bersama Corporate Insight. Sebelum kita lanjutkan dialog, kita juga tadi sedikit berbicara tentang bagaimana tantangan-tantangan timeline dan lain sebagainya yang saya simak dari pemaparan Bapak, pembicaraan diskusi kita ini selalu dikejar waktu ya Pak. Iya. Timeline. Ketika terpentok satu timeline yang berbicara, ketika memang ada inovasi dan lain sebagainya timeline. Nah hal ini juga memang no wonder jadi sayangnya, wah ini ternyata perusahaan sudah ada dari tahun 90-an Iya. dan mulai melantai di 2025. Nah berdasarkan data market to market Pak, global forecast di 2025 nilai testing services di Indonesia ini mencapai 1.220 US dollar atau sekitar 18 triliun. Secara spesifik apa saja Pak rencana ekspansi Mutu dalam waktu dekat dan jangka panjang tentunya?
Jadi pertama kita kemarin di di RUPS kita membuka 10 KBLI yang kebanyakan itu di sektor oil and gas, kemudian pengelolaan limbah. Dan kami melihat juga oil and gas ini masih tetap Indonesia kan juga sangat membutuhkan itu ya sektor oil and gas. Oil and gas. Iya, kemudian kedua limbah. Kita sekarang ini limbah-limbah di Indonesia ini cukup besar, makin hari makin banyak. Oke. Pengelolaan limbahnya juga masih sangat belum kalau kita bandingkan dengan negara lain, pengelolaan limbahnya itu masih sangat membutuhkan waktu lagi kita untuk bisa bisa menyamai di luar. Dan juga dari sisi pemanfaatan limbah itu juga kita belum secara spesifik menjadikan itu sebagai salah satu target. Okay. Kita tahu limbah banyak dipakai buat pembangkit listrik misalnya ya, kemudian pemilahan limbah segala macam aktivitas itu, kemudian dikaitkan juga dengan karbon, itu juga sangat besar itu, sangat besar manfaatnya. Karena waste ini juga salah satu concern ya Pak. Iya. Karena dari pabrik mungkin bukan hanya karbon saja yang dihasilkan, iya. limbah lainnya banyak turunan begitu ya Pak. Bahkan limbah rumah tangga juga. Limbah rumah tangga juga luar biasa, apalagi memang sudah mulai lagi, memang sudah mencemari lingkungan kita. Ekspansinya selain memang dari sektor oil and gas, limbah dan lain sebagainya, mau ada tambahan ke negara lain Pak? Ya, kita pengembangan pasar kita. Oke. Jadi selain domestik, kita tahu Indonesia pasti bisnisnya itu selalu bertumbuh ya. Kita lihat walaupun mungkin persentasinya sedikit menurun, tapi tetap tumbuh dibandingkan dengan negara lain. Jadi saya kira Indonesia juga menjadi salah satu objektif kita untuk menambah lab-lab kita ya. Jadi labnya tidak hanya sekarang ini kan lab uji pangan, uji lingkungan ya. Kita pingin ada lab-lab lagi yang menghasilkan value yang lebih tinggi. Ada seperti yang saya sampaikan misalnya di sektor herbal misalnya ya, herbal cosmetics. Oke. Jadi herbal cosmetics berbasis herbal. Oh, ini Indonesia luar biasa kaya banget. Karena kita juga memang kuat di jamu dulu ya Pak. Iya, Jadi hal ini jamu sekarang harus dimodernisasi kan. Kan sudah banyak jamu-jamu yang sifatnya modern itu. Nah, sekarang kita harus mengembangkan produk-produk turunan dari herbal itu. Oke. Nah, itu yang kita incar masuk ke sana. Wow, saya nggak sabar nih. Iya. Inovasinya. Kemudian di negara lain otomatis kita pingin juga meningkatkan pendapatan kita dari luar. Gitu, ya. Jadi saat ini kan kita sudah punya di Cina, Vietnam, Malaysia. Nah, kita pingin menambah lagi beberapa negara misalnya Filipina ya, apakah di negara India, Pakistan segala macam. Nah, kita pingin ke sana dan juga kita mungkin melihat di negara-negara yang lain, Afrika misalnya. Asia Pasifik mungkin tadi Filipina, India, Pakistan, Afrika dan apakah Eropa juga Pak? Apakah fokusannya di Asia Pasifik terlebih dahulu? Iya, mungkin kita mungkin Asia Pasifik dulu. Cuman beberapa permintaan atau persyaratan pasar itu mensyaratkan adanya pengujian yang labnya dulu di Eropa. Ya, misalnya REACH itu salah satu syarat untuk masuk produk yang masuk Eropa ya, CE marking Eropa itu kan syarat harus diuji oleh lab yang di sana. Mungkin kita juga pertimbangkan, tapi bukan sekarang. Mungkin dalam jangka menengah atau jangka panjang. Pak, dari segi benchmarking gitu, kita sebetulnya benchmarknya kemana sih Pak? Jepang kah? Atau mungkin per sektor berbeda-beda? Iya, kami ini kan mutu ini kuat di agribisnis, agriculture ya. Terus misalnya di forestry kan, kemudian di palm oil itu perkebunan, itu kuat banget itu. Kami memegang mungkin lebih dari kalau untuk palm oil business certification and inspection kami mungkin megang di atas 50%. Kemudian di sektor pengujian wood base itu juga kami kuat di situ. Dan itu menjadi salah satu kekuatan Indonesia. Jadi itu yang kami, karena kekuatan mutu kekuatan Indonesia ya Pak, yang utama ya Pak. Iya, itu yang kami jadikan target kami sebagai salah satu visi kita, bagaimana kita bisa mendorong produk sumber daya Indonesia itu menjadi produk-produk yang andalan.
yang andalan. Nah Pak, Ya. Perseroan akan berfokus juga ekspansi pada 3 prospek yang kami Iya. temukan bahwa green economy, Green syariah economy. economy, dan digital economy. Boleh Iya. Pak kita elaborasi pertama mungkin Iya. dari green economy terlebih Ya, dahulu, jadi seperti apa? tadi green economy kan termasuk apa ya? Kan kita tahu sekarang ini kan masyarakat kan pingin terlibat bagaimana agar apa dunia ini bisa nyaman buat ditinggali, kan? Faktor yang utama adalah perubahan iklim. Oke. Nah, itu dikaitkan dengan green tadi. Makanya kita masuk ke green economy itu yang terkait dengan sustainability tadi. Jadi kita masuk di situ, ada karbon di situ, ada green economy yang lain. Nah, misalnya kan sekarang Badan Dunia itu kan juga sudah mengkoordinir adanya green finance ya, yang membiayai semua kegiatan-kegiatan yang sifatnya green. Nah, kita mendorong ke sana supaya korporasi di Indonesia juga bisa memanfaatkan dana-dana itu melalui aksi green tadi. Dengan di-certified green economy, usahanya akan lebih mendapatkan dana pembiayaan lebih tersebut, murah, begitu ya Pak. Pak, terkait syariah ekonomi sendiri bagaimana ekspansi? Nah, kita juga lihat ini syariah itu kan halal ya. Halal itu bukan hanya makanan tapi juga pakaian, kemudian wisata ya, kemudian perbankan, kemudian pengolahan aset-aset wakaf segala macam, itu banyak sekali. Nah, kita pingin masuk juga di situ. Indonesia kita harapkan juga menjadi salah satu pionir, bukan pionir tapi terdepan di dalam mengembangkan bisnis-bisnis yang terkait dengan syariah. Karena kita secara komunitas dan populasi terbesar di dunia. Jadi saya kira potensinya sangat besar sekali. Baik, dan terkait digital ekonomi, selain memang secara internal sudah digitalisasi begitu Pak, terkait memang sudah melantai dan lain sebagainya, ekspansi prospek di digital ekonomi seperti apa? Ya, kita sebetulnya kan sekarang ini kan banyak pasar-pasar internasional itu mempasarkan produk-produk yang sustainable, ya. Ada misalnya misalnya di sekarang sawit misalnya ada sawit yang dikelola secara lestari, ya kan. Kemudian hutan pun sama. Nah, sekarang di produk jadinya itu kan dibutuhkan semacam trace dari produk ke sumbernya. Nah, kita mengembangkan ini nih. Jadi traceability system melalui digitalisasi. Ya, salah satu itu yang menjadi salah satu objektif kita yang kita kembangkan. Green economy, syariah ekonomi, dan digital economy. Kita lanjutkan di segmen terakhir. Tidak terasa kalau ngobrol sama Pak Arif ini, pemirsa. Corporate Insight akan segera kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih masih bersama Corporate Insight dan masih bersama kita Pak Arifin Lambaga, Presiden Direktur Mutu International, dan saatnya kita bahas soal target dan outlook karena memang ini sudah di segmen terakhir. Potensi untuk industri TIC Pak, baik di Indonesia maupun global sangatlah besar. Nilai pasar TIC global 2027 diperkirakan 270 miliar dolar atau sekitar 4.000 triliun, dan sedangkan nilai pasar Indonesia ini baru mencapai 20 triliun saja. Potensinya Pak, karena memang yang utama di Indonesia yang pertama. Bagaimana ini untuk menggrab semua kue-kue tadi yang tadi Bapak sampaikan? Ya, tentunya sesuai dengan target kami dari Mutu Internasional itu kan kita tahun 2024 ini pertumbuhan kita kan kita harapkan bisa, atau pendapatan kita mungkin sekitar 300 miliar rupiah ya. Jadi itu mudah-mudahan kita bisa capai. Kami yakin itu, dan karena memang beberapa strategi yang kami lakukan. Pertama, penambahan lab ya, jadi perluasan pasar. Lalu penambahan lab, jadi kalau lab itu kita tambah artinya pasar lebih gampang ya, lebih mudah, jadi bisa lebih tumbuh. Kemudian kedua, kita mengembangkan jasa-jasa yang mempunyai high value. Kemudian ketiga, kerjasama kita bangun. Mutu tumbuh. Karena mutu menjadi salah satu hub dari semua kegiatan. Transaksi apapun pasti membutuhkan jasa TIC. Jadi kalau bisnisnya tumbuh, ekonomi tumbuh, itu insya Allah kita bisa tumbuh juga. Jadi bersama-sama. Sama-sama, ya. Kita harapkan pemerintah baru bisa lebih pro kepada pertumbuhan ekonomi, ya, peningkatan layanan-layanan, ya. Kemudian kepastian atas produk, keamanan, keselamatan, dan lingkungan. Itu menjadi salah satu harapan kita, supaya itu menjadi perhatian.
Baik, sukses terus Mutu Internasional. Terima kasih Pak Terima Arifin kasih. Ambaga sudah bergabung bersama kami. Sehat selalu, kita Ya. tunggu nanti update-update dan inovasi baru dari Mutu Internasional. Pemirsa, itu tadi demikian tadi diskusi dengan Pak Arifin Ambaga, Presiden Direktur Mutu Internasional, dan kita sudah sampai penghujung Corporate Insight hari ini. Saya Iqbal Suitami Harja, atas nama seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa saksikan IDTV di First Media Channel 419 HD dan Channel 2 SD, IndiHome Channel 117, Oxygen TV dan TV, serta live streaming di investor.id. IDTV, inspirasi investasi.